Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan. Ini pengalaman nyata. Dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik. Aku tidak pernah percaya rumah angker, sampai aku pindah ke rumah itu. Rumah kecil di pinggiran Salatiga. Catnya kusam, pagar besi berkarat, tapi harganya sangat murah dibanding rumah lain. Pemiliknya hanya berkata, "Kalau cocok, langsung tempati saja." aku tidak banyak tanya. Yang penting tempat tinggal. Hari pertama terasa normal. Rumah sunyi tapi nyaman. Tetangga jarang terlihat. Malamnya aku tidur lebih cepat karena lelah pindahan. Sekitar jam 1, aku terbangun karena suara langkah pelan dari ruang tamu. Aku pikir mungkin tikus atau suara rumah tua. Tapi langkah itu berat, seperti seseorang berjalan tanpa terburu-buru. Saat aku keluar kamar, ruang tamu kosong. Aku kembali tidur. Hari kedua, gangguan kecil mulai terasa. Pintu dapur yang tadi tertutup terbuka sendiri. Lampu ruang tengah berkedip. Dan setiap malam, tepat setelah lampu dimatikan, aku selalu merasa ada yang berdiri di lorong menuju kamar mandi. Tidak terlihat jelas, hanya bayangan lebih gelap dari kegelapan. Hari kelima, aku mulai tidak nyaman. Aku mendengar kursi bergeser saat sedang mandi. Ketika keluar, kursi itu menghadap langsung ke pintu kamar mandi, seolah seseorang sedang menunggu aku keluar. Dingin merayap di tulang. Minggu kedua, gangguan berubah. Bukan lagi suara kecil, tapi ketukan keras dari dalam lemari. Aku membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Kosong, tapi bau lembab seperti tanah basah keluar dari dalamnya. Malam itu aku bermimpi buruk. Seseorang berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan tinggi yang menetap diam. Saat aku bangun, pintu kamar sudah terbuka lebar. Padahal aku yakin menguncinya. Puncaknya terjadi 3 minggu setelah pindah. Sekitar jam 3, aku terbangun karena nafas berat di telingaku. Bukan suara angin. Seperti seseorang berdiri sangat dekat. Aku membuka mata perlahan, dan di ujung tempat tidur ada sosok duduk. Diam, kepalanya menunduk. Tubuhnya gelap seperti bayangan hidup. Aku tidak bisa bergerak. Nafasku tercekat. Lalu sosok itu berdiri perlahan, berjalan keluar kamar, dan menghilang di lorong. Besok paginya aku memutuskan pergi. Saat mengembalikan kunci, tetangga akhirnya berbicara. Katanya rumah itu sering disewa, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Dan sebelumnya
ada penghuni yang ditemukan meninggal sendirian di kamar. Sejak saat itu, rumah itu selalu murah. Terlalu murah. Dan sampai sekarang, setiap kali aku tidur di tempat baru, aku merasa ada seseorang duduk di ujung tempat tidur, menunggu aku membuka mata. Cerita ini dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami. Kami akan membacanya. Malam semakin larut, dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Ada yang memilih untuk tinggal, menunggu sampai kamu lengah. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berdering, jangan langsung mulai. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah berikutnya. Jika kamu masih berani mendengarkan. Selamat malam.